2024 garing PA ME antara Raisa Novianti sebagai penggugat menggugat Umar Aziz sebagai tergugat pada hari ini tanggal 2 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Raisa Novianti beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang, dan kepada saudara Umar Aziz sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah saudari penggugat yang telah membuat surat gugatan yang telah sampai kepada kami? Benar, Yang Mulia, saya dan kuasa hukum saya mengajukannya kepada Saudari penggugat, sebelum persidangan ini kami mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Nama saudari? Raisa Novianti. Umur saudari? 20 tahun. Alamat saudari? Perumahan Busana Marani, Yang Mulia. Agama saudari? Islam, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudari? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Apakah yang di samping saudari penggugat, apakah benar adalah kuasa hukum dari saudari penggugat? Benar, Yang Mulia, saya kuasa hukum penggugat. Coba silakan saudari kuasa hukum menunjukkan identitas. Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Ardiasari, sarjana hukum medis umum. Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara penasehat hukum dari kantor Duri and Partner, alamat kantor Jalan Baitullah nomor 56, Muara Enim, Sumatera Selatan. Bisakah saudari memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus dari saudari penggugat? Bisa, Yang Mulia. Izin memperkenalkan. Baik, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara tergugat? Apakah sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan ini dimulai, maka terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik. Siapa nama saudara? Umar Aziz, Yang Mulia. Umur saudara? 28 tahun. Alamat saudara? Perumahan Kencana Muara Enim, Yang Mulia. Agama saudara? Islam. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum? Tidak, Yang Mulia. Saya akan dibantu oleh pengacara saya, Yang Mulia. Apakah benar yang di samping saudara tergugat adalah kuasa hukum? Benar, Yang Mulia, saya sebagai kuasa hukumnya dari pihak tergugat. Bisakah saudari kuasa hukum memperkenalkan identitas terlebih dahulu?
Baik Yang Mulia, perkenalkan saya Kapten Mariani, sarjana hukum, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara penasihat hukum dari kantor Ekran Partner, alamat kantor dan amal, nomor 160 Muara Enim. Dan bisakah saudari memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus dari saudara ketiga? Bisa Yang Mulia. Silakan. Saudari penggugat, apakah saudari mengetahui mengapa saudari datang ke sini? Tahu Yang Mulia, saya datang sini untuk menggugat cerai suami saya. Bisakah saudari tunjukkan yang mana suami saudari? Ini Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan bahwa Anda suami dari saudari penggugat? Benar ya, saya adalah suami dari penggugat. Apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan dari Pengadilan Agama Muara Enim beberapa hari lalu. Bahwasannya pada hari ini ada sidang gugatan perceraian dari istri saya. Baiklah, kalau begitu saudara datang hari ini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Maka hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Raisa Novianti binti Zulkifli sebagai penggugat dan saudara Umar Ajis bin Ahmad Dahlan sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidaklah baik. Saudara dan saudari, mengapa demikian? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin akan hancur. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lainnya. Baik, silakan untuk hakim anggota 1 menunjukkan upaya perdamaian kepada para pihak. Baiklah, terima kasih pada Yang Mulia Ketua, saudara penggugat dan tergugat. Jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini telah terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 20 November 2018. Sebenarnya usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Usia pernikahan saudara berdua bisa dikatakan di atas 5 tahun, yang dimana seharusnya sudah cukup banyak untuk saling mengerti dan sangat disayangkan. Tentunya banyak kenangan-kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentunya saja akan mengukir kenangan yang sangat pahit dalam diri saudara. Seharusnya saudara berdua bisa saling memahami dan tidak sampai harus dibawa ke meja pengadilan. Apakah keputusan ini saudara perhitungkan? Apakah saudara berdua sudah sempat berkomunikasi sebelum memutuskan bercerai ini? Tidak Yang Mulia, saya tetap memutuskan untuk bercerai karena Allah hidup bersama suami saya. Tadi sudah disampaikan oleh hakim anggota 1 bahwa pernikahan kalian sudah lebih dari 5 tahun. Tentunya sudah cukup dewasa untuk saling mengerti. Kita harus bisa untuk saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai.
keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih, Hakim Ketua. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari penggugat? Baik yang mulia, izinkan saya untuk membantu klien saya di sini. Klien saya sudah berpikir matang-matang dan memutuskan untuk tetap mengajukan gugatannya. Klien saya sudah tidak tahan terhadap perilaku tergugat, dikarenakan dengan kebiasaan bermain judi online dan kebiasaannya mabuk tersebut. Bagaimana tanggapan saudara? Baik yang mulia, izinkan saya di sini untuk membantu klien saya menjawab pertanyaan dari yang mulia. Klien saya mau istrinya untuk tetap mempertimbangkan lagi, dan klien saya juga berharap penggugat mau mencabut gugatannya, karena orang tua dari klien saya sudah menganggap bahwa penggugat sebagai anaknya sendiri. Pertimbangkan lagi bahwa klien kami ini masih sangat mencintai istrinya dan masih sangat membutuhkan sosok istrinya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang baik. Untuk itu, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator Pipin Dwi Jayanti SH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Siti Arja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudari penggugat, di antara dua mediator yang telah kami sebutkan tadi, siapakah kiranya di antara mereka yang dapat saudari jadikan sebagai mediator antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari di luar persidangan nantinya? Baik yang mulia, di sini klien saya setuju dengan Ibu Pipin Dwi Jayanti. Jadi kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, maka para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan akan menunjuk Ibu Pipin Dwi Jayanti, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai hakim mediator dalam perkara 210-PDT-2024-PA untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali minggu depan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai juga register nomor 200-PDT-2024-PA ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pipin Dwi Jayanti, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai hakim mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan Bu, nama saya Raisa Novianti, umur saya 27 tahun. Saya tinggal di perumahan Kencana, Muara Enim, dan saya istri dari Bapak Umar Hajis. Perkenalkan, nama saya Umar Hajis, umur saya 28 tahun, dan kami tinggal di perumahan Kencana, Muara Enim. Baiklah, kita langsung mulai saja mediasi pada siang ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu terkait perceraian Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita mendengar
Dari Ibu Raisa terlebih dahulu, kepada Ibu saya izin bertanya mengapa alasan Ibu ingin menggugat Bapak Aziz. Saya rasa saya sudah cukup Bu untuk membina rumah tangga bersama suami saya, karena suami saya ini sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering berjudi online. Baik, kepada Bapak, apakah benar yang dikatakan oleh Ibu Raisa? Jika memang benar, apa tanggapan Bapak terkait permasalahan ini? Tanggapan saya Bu, saya sangat menyayangkan sekali tuduhan tersebut bahwasanya saya sering judi online. Sebenarnya ada benarnya juga, tapi itu sangat jarang sekali. Dan saya juga sangat jarang juga melakukan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Saya sempat memiliki anak, tetapi keguguran karena depresi akan tingkah laku dari suami saya. Lalu, apa tanggapan orang tua Bapak dan Ibu terkait perceraian ini? Kepada Bapak, saya persilakan terlebih dahulu. Tanggapan dari orang tua saya, yang pertama itu dari Bapak dan Ibu saya sangat menyayangkan sekali atas apa yang dilakukan oleh penggugat yang melakukan gugatan kepada saya di pengadilan agama. Gugatan cerai, sangat sayang sekali orang tua saya masih menganggap kami berdua ini anak sendiri dan sangat berharap agar kami dapat bersatu kembali. Pada Ibu, Kalau dari kedua orang tua saya, ibu saya sangat setuju dan ayah saya tidak setuju, karena menurut ibu saya perilaku suami saya ini sudah tidak dapat ditoleransi, sedangkan ayah saya tidak setuju karena menurut ayah saya menikah ini adalah sekali dalam seumur hidup. baik, sudah cukup jelas yang telah disampaikan Bapak dan Ibu terkait masalah ini. Pastinya di dalam rumah tangga ada permasalahan antara suami dan istri. Kepada Bapak, kesalahan yang sudah Bapak lakukan itu sangat salah dan tidak baik. Lalu kepada Ibu, saya tahu perasaan seorang istri, tapi setiap orang pastinya ada kekurangan. Awal tujuan Bapak dan Ibu menikah adalah untuk hidup bahagia bersama-samanya. Sangat disayang jika ingin bercerai. Untuk itu saya ingin bertanya kembali kepada Bapak. Jika Ibu Raisa memberikan kesempatan untuk Bapak, apakah Bapak bisa memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Bapak? Itu akan saya usahakan Bu, akan saya usahakan semaksimal mungkin baik dari segi ekonomi dan rumah tangga. Lalu apa tanggapan Ibu Raisa terkait dengan menikahkan Bapak Aziz? Apakah Ibu masih bisa menerima kembali Bapak Aziz? Tidak Bu, saya rasakan sudah cukup untuk membina rumah tangga bersama suami saya. Baik, saya harap terkait dengan keputusan Ibu tidak menyesalinya, dan untuk Bapak jika pun sudah berpisah dan melakukan kesalahan yang sudah Bapak lakukan, karena itu bisa merugikan diri Bapak sendiri. Carilah kebahagiaan bukan kesalahan. Jika benar ingin berubahlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin nantinya Ibu Raisa bisa menerima kembali. Semoga setelah keputusan ini, Bapak dan Ibu bisa masih baik-baik saja dan tidak saling berbenci. Mungkin cukup sekian mediasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata yang salah atau tersinggung dari Bapak atau Ibu. Saya tutup mediasi pada siang hari ini. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Muara Enim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama
perkara nomor 210 garing PDT garing 2024 garing PAME antara Raisa Novianti sebagai penggugat dan Umar Ajis sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada Saudari Raisa Novianti beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang, dan kepada Saudara Umar Aziz beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi yang sebelumnya telah dilaksanakan? Izin yang mulia, saya akan mengakui klien saya. Pertama-tama terima kasih yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari yang mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian. Namun, setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dihadiri oleh Ibu Pipin Wijayanti, sarjana hukum ini akan tapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang ini. Untuk saudara tergugat, bagaimana tanggapannya? Izin yang mulia, mungkin jawaban kami dari pihak penggugat juga sama dengan pihak penggugat, karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti persidangan ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohonkan untuk meninggalkan sidang pada hari ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar dalam Pengadilan Agama Muara Enim nomor perkara 210 garing PDT garing 2024 garing PAME. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan yang telah dilayangkan oleh saudari penggugat? Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, maka akan tetap dibacakan surat gugatan penggugat. Silakan. Muara Enim, 20 Februari 2024. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim di Muara Enim. Adapun dasar dan alasan diajukan permohonan cerai secara ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 20 November 2018 di hadapan petugas pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumban, Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kutipan akta nomor 50 KW 21/2018/0015 tanggal 20 November 2018. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengubah atau menambah isi surat gugatan yang telah saudari buat tersebut? Saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Iya yang mulia, sudah cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Iya, saya mengajukan eksepsi secara lisan dan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ya, silakan saudara. Muara Enim 18 Maret 2024. Bersama surat ini
kami menyampaikan eksepsi atas gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat Raisa Novianti yang juga telah kami terima. Adapun hal-hal menjadi dasar eksepsi kami adalah sebagai berikut. 1. Bahwa kami tergugat tidak menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. 2. Bahwa kami menyangkal tuduhan yang diajukan oleh penggugat terhadap kami. 3. Bahwa kami tegaskan bahwa selama menjalani pernikahan kami selalu berusaha memberikan nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan kami. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai eksepsi yang telah dibacakan oleh saudara tergugat tadi? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan replik pada sidang selanjutnya. Oke, baik. Maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari penggugat atas eksepsi tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 9.40 Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing 1 orang atau lebih pada sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 200/PDT/2024/PAMD ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Muara Enim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama, perkara nomor 210-PDT/2024/PAC antara Raisa Novianti binti Zulkifli sebagai menggugat Umar Ajis bin Ahmad Dahlan sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudari Raisa Novianti beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang, dan kepada Umar Aziz sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi ya mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, mengingat persidangan sebelumnya, maka saudara penggugat apakah sudah menyiapkan dan telah akan mengajukan replik
secara tertulis ataupun secara lisan. Saya siap mengajukan revisi. Bagaimana jawaban saudari? Silakan untuk disampaikan. Terima kasih yang mulia. Muareni 21 Maret 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Muareni dengan hormat menanggapi surat eksepsi yang diajukan oleh tergugat yakni Umar Aziz pada tanggal 28 November 2024 yang berkaitan dengan gugatan cerai yang saya ajukan Raisa Novianti. Dengan ini saya menyampaikan replik perkara. Yang pertama, bahwa saya penggugat tetap pada pendirian untuk mengajukan proses gugatan cerai terhadap tergugat berdasarkan alasan-alasan yang telah saya sampaikan dalam gugatan awal. Yang kedua, bahwa tuduhan yang saya ajukan terhadap tergugat adalah berdasarkan bukti dan saksi yang dapat saya hadirkan di pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk tidak mempertimbangkan eksepsi dari tergugat dan melanjutkan proses persidangan gugatan cerai ini dengan pertimbangan dan bukti dan saksi yang akan saya hadirkan. Apakah saudari akan merubah atau menambah jawaban yang telah saudari tadi bacakan? Saya tidak akan berubahnya. Baik, saudara tergugat, apakah saudara ingin mengajukan bukti atas jawaban penggugat yang telah sampaikan tadi? Iya, saya akan mengajukan bukti. Apakah saudara telah menyiapkan bukti pada hari ini? Iya. Kami telah menyiapkan bukti pada hari ini dan bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, silakan untuk disampaikan. Izin yang mulia. Muareni 26 Maret 2024 diberi dalam perkara nomor 210 dari PDT dari 2024 dari PAF antara nama Umar Aziz umur 28 tahun pendidikan S1 teknik pekerjaan kontraktor bangunan tempat kediaman perumahan kencana Muareni antara nama Raisa Novianti umur 27 tahun pendidikan S1 ekonomi pekerjaan pengusaha kue tempat tinggal perumahan kencana Kabupaten Muareni kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Muareni nomor 210 garing PDT garing 2024 garing PAF di Muareni. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik, duplik, dan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat ataupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami belum mempersiapkannya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami juga belum mempersiapkannya yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2024 waktu jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 210 garing PDT garing 2024 garing PAND ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Muara ini yang mengadili perkara dalam tingkat pertama, perkara nomor 200 garing PDP garing 2024 garing FA antara Raisa Novianti sebagai penggugat menggugat Umar Aziz sebagai tergugat. Pada hari ini Senin tanggal 26 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada Saudari Raisa Novianti sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, persilakan memasuki ruangan sidang. Dan kepada Saudara Umar Aziz sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, persilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan sidang pada hari ini. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk sidang pada hari ini yang mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat. Acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara penggugat dan saudara dan saudari akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi. Ya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti serta 2 orang saksi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti? Sudah yang mulia. Saudari penggugat, apakah 2 orang saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang sudah berada di pengadilan? Iya yang mulia, saksi sudah hadir dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Saudari penggugat, silakan untuk menghadirkan saksi yang pertama. Kepada Saudari Salwa Maulidia sebagai saksi pertama dari penggugat, persilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai, maka terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari tersebut? Baik, siapa nama saudari? Berapa umur saudari? 26 tahun. Di mana alamat saudari? Dalam umum di Apa agama saudari? Islam. Apa hubungan saudari saksi dengan tergugat dan penggugat? Saya adik kandung dari penggugat. Apakah saudari saksi ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya. Sebelumnya, apakah saudari itu bersedia untuk disumpah sesuai agama saksi? Kepada petugas pengawan untuk diperintahkan mengambil sumpah saksi. Silakan untuk berdiri saja, saudari saksi. Saudari saksi, silakan tirukan apa yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenarnya dan tidak lari dan tidak lari dari yang sebenarnya, dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya. dan saya paham akan akibat Jika memberikan kesaksian jika memberikan kesaksian yang tidak benar. yang tidak benar.
Saudari saksi telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari sudah bersedia? Jelas bersedia. Baik, saya akan mulai pertanyaan kepada saudari saksi. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Tahun 2018. Kalau tanggal, Saya lupa. apakah saudari penggugat dan saudara tergugat ini sudah dikaruniai anak? Kakak saya dan tergugat belum memiliki anak, tapi sempat tergugat yang berat dan sampai sekarang belum punya anak. Kapan saudari penggugat keguguran? Sebelum corona yang ya, awal tahun 2020, tapi saya lupa berapa. Baik, mungkin dilanjutkan untuk hakim anggota satu. Terima kasih pada Ketua. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Di mana penggugat dengan tergugat dalam menikah rumah tangga? Di rumah bencana di mulai Apakah saudari saksi mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya belum, tapi tahun 2020 awal sering terjadi pertengkaran. Berapa kali saudari melihat penggugat dan tergugat ini bertengkar mulut? Sering ya. Bagaimana saudari bisa melihat pertengkaran mulut itu? Saya pernah tinggal dengan mereka selama 5 bulan. Nah, di 5 bulan itulah saya sering melihat terjadi pertengkaran mulut, tapi tidak terlalu hebat. Dan menurut saya itu pertengkaran yang sangat kasar. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Ini yang mulia, karena kan kakak saya ini sering melihat suami ini pulang malam dan hobi bermain judi online dan juga Apakah penggugat dan tergugat sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah? penggugat dan tergugat sudah 1 bulan tidak tinggal bersama. Tapi suami kakak saya ini sering mengunjungi toko kue. Apa alasan tergugat mengunjungi toko kue saudari penggugat? Saya kurang tahu juga sih yang mulia, soalnya saya mendengar dari pegawai toko kue kakak saya. Sepengetahuan saudari, siapakah yang menghidupi rumah tangga penggugat dari tergugat? Sebenarnya kakak saya dan tergugat ini bekerja juga ya, semuanya bekerja dan berkecukupan. Tetapi suami kakak saya ini sekarang sudah jarang mendapat golongan pekerjaan. Nah, sehingga pada saat awal bulan suami kakak saya ini sering meminta punya mobil yang kepada kakak saya. Apakah saudari selama tinggal bersama pernah melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk? Kurang tahu juga sih ya, soalnya saya juga terdengar dari kakak saya bahwa suaminya ini sering pulang malam dan rumah. Saudari belum pernah melihat saudara tergugat dalam keadaan mabuk. Belum yang mulia, tapi kakak saya cerita kalau suaminya ini sering pulang mabuk-mabukan dan memang sebelumnya belum tidak mabuk-mabukan. Oke. Kalau kebiasaan bermain judinya itu bagaimana? Apakah saudari pernah melihatnya? Iya, saya sering ya, soalnya ketika saya melihat suami kakak saya ini bermain judi online, sehingga memicu kemarahan kakak saya yang dulu dan terjadi pertengkaran itu. Apakah selama tinggal bersama saudari pernah melihat saudara tergugat tindak kasar untuk menggugat? Iya, yang mulia, saya sering melihat mereka menggunakan kata-kata kasar, tapi tidak sampai melakukan hal itu. Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga? Pernah yang mulia, orang tua kakak saya sering menasihati kakak saya, tetapi hasilnya itu. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Saya rasa untuk sementara ini cukup. Baik, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan lagi?
Ada yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia, izin saya membantu klien saya. Tadi saksi mengatakan bahwa klien saya meminta uang pada saudari penggugat pada 3 bulan sebelum mereka berpisah. Tetapi tidak sebenarnya benar yang mulia, karena uang yang klien saya minta itu juga berasal dari orang tua klien saya yang diberikan kepada saudari penggugat, sehingga klien saya tidak memiliki uang pada saat itu. Dan juga tuduhan terhadap klien saya sering bermain game online juga tidak sepenuhnya benar yang mulia, dikarenakan klien saya hanya bermain game biasa saja yang mulia. Mungkin ada tanggapan dari kami yang mulia. Tetapi tuduhan terhadap saudara bahwa saudara bermain di online itu memang benar, dan Anda mengakuinya kan? Iya yang mulia. Tadi pengacara saya sudah bilang saya memang bermain video online, tapi jarang yang mulia. Oke, mungkin sudah cukup. Saudara tergugat. Ada apa, saudari saksi? Itu dia mungkin. Saya punya buktinya untuk yang terkait video. Ya, ini sekarang. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan saudara tergugat? Jadi saya sudah bilang yang mulia, dan juga dibantu pengacara saya bahwa saya itu jarang sekali bermain video online. Saya hanya bermain game biasa saja. Oke, baik. Ya, mungkin cukup. Kesimpulan. Baik, untuk sementara keterangan dari saudari saksi tadi akan kami pertimbangkan kembali dan kami ucapkan terima kasih untuk saudari saksi. Apabila pengadilan masih memerlukan saudari saksi, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia. Terima kasih saudari. Saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Dilanjutkan untuk keterangan dari saksi kedua penggugat. Silakan untuk dihadirkan. Kepada saudari Safira Prakasa sebagai saksi penggugat 2 dari penggugat, persilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai, maka terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Iya, yang mulia. Baik, siapa nama saudari? Saya tidak kenal saya mulia. Berapa umur saudari? 30 tahun. Di mana alamat saudari? Jalan Merusan, Kabupaten Madaini, Sumatera Selatan. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa hubungan saudari saksi ini dengan saudari penggugat dan saudara penggugat? Ya, yang mulia, saya teman penggugat dan juga sekaligus tetangga penggugat dan juga membantu untuk riwayat penggugat. Oke. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Bersedia, yang mulia. Sebelumnya,
Apakah saudari itu bersedia nantinya disumpah menurut agama saudari? Oke, sekarang tugas orang awal. Jumpa. Nanti silakan ucapkan apa yang saya ucapkan. Ditirukan apa yang saya ucapkan. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lari dan tidak lari dari yang sebenarnya, dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. kesaksian yang tidak benar. Lanjut kembali. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Jelas bersedia. Baik. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Saya tidak ingat tanggalnya, tetapi seingat saya mereka menikah pada tahun 2018. Oke, lanjutkan. Hakim Muhammad Fahmi. Saudari saksi, selama Anda menjadi tetangga dan juga bekerja bersama saudari penggugat, apakah Anda mengetahui kondisi rumah tangga dari penggugat? Iya yang mulia, saya sudah bekerja di tempat kuliah milik penggugat sebelum mereka menikah hingga saat ini, dan juga tetangga dengan penggugat sejak mereka menikah. Teman saya, penggugat ini sering menceritakan bahwa rumah tangganya ini tidak kondusif. Apakah yang saudari penggugat ceritakan kepada saudari? Si penggugat ini sering mengatakan bahwa suaminya tidak romantis, kurang perhatian, dan juga sering berkata kasar. Namun sejak tahun 2020, si Raisa ini bercerita semenjak suaminya tidak bekerja lagi, saat corona suaminya itu sering marah-marah tanpa sebab dan sangat emosional. Apakah saudari penggugat ini menceritakan kepada saudari bahwa suaminya sering kemana-mana dan tanpa kabar dan sering pulang keadaan mabuk? Iya yang mulia, ada pernah si Raisa bercerita bahwa suaminya ini pulang dalam keadaan mabuk. Sebagai tetangga, apakah saudari saksi pernah melihat saudara tergugat pulang dalam keadaan mabuk? Iya yang mulia. Saya karena saat itu saya sedang pulang dan melihat si tergugat ini pulang dalam keadaan mabuk dan turun dari mobilnya dengan memegang botolnya. Di mana saudari melihatnya? Di depan rumahnya yang mulia. Berapa kali saudari melihatnya? Sudah 2 kali yang mulia. Apakah saudari yakin? Yakin? Saudari saksi, apakah saudari pernah melihat saudara tergugat melakukan tindak kekerasan atau tindak kasar pada penggugat? Selama ini yang mulia saya memang sering melihat si Umar ini berkata kasar dan juga ini kepada Raisa dan tapi saya tidak melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka. Berarti saudara tergugat memang hanya melakukan kekerasan verbal saja? Iya ya. Baik, saya kembalikan ke Ketua Majelis. Apakah ada pernyataan lagi? Saya rasa cukup untuk sementara ini. Mungkin tanggapan dan pernyataan dari saudara tergugat, silakan. Ada yang mulia, tapi yang diwakilkan oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan. Jadi kemudian di sini saya harus bantu kepala saya menjawab. Di sini ada yang harus diluruskan bahwa klien kami ini tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk. Dan saudari saksi ini banyak mengungkapkan argumentasi dari saudari penggugat saja yang dia tidak berdasarkan kesaksian langsung yang tidak dapat dibuktikan. Tuduhan bahwa klien saya ini melakukan tindakan kekerasan verbal tidak juga sepenuhnya benar yang dia. Karena klien saya berkata keras saat terjadi percekcokan, juga saudari penggugat juga ikut berkata keras, bahkan juga berkata kasar sehingga tidak benar kalau klien saya melakukan kekerasan verbal tersebut yang mulia. Mungkin cukup yang mulia. Izin yang mulia menanggapi dari penjelasan kuasa hukum
Ya, silakan. Pernyataan bahwa saudara tergugat melakukan sudah dapat dibuktikan oleh saudari penggugat kemudian. Nah, yang kita memberikan buat aman dari saudara tergugat. Jika keterangan saksi bahwa saudara tergugat pulang dalam keadaan mabuk sudah membuat argumentasi yang telah diberikan tersebut. Tuduhan bahwa klien kami melakukan kekerasan verbal adalah dalam rumah tangga seakan-akan membolak-balikan fakta. Karena dari kuasa hukum tergugat tadi mengatakan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan ketika terjadi pertentangan saja. Baik, itu saja yang mulia. Oke, kita cukupkan tanggapan dari kedua belah pihak. Oke, cukup saja. Baik, saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari sudah kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia ya. Terima kasih dan saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan. Dilanjutkan untuk keterangan dari saksi tergugat. Silakan untuk dihadirkan. Pada saudari Namra Fadila sebagai saksi tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Pagi yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai, maka terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari. Bisakah saudari tunjukkan identitas saudari? Bisa ya, Bu? Baik, siapa nama saudari? Namra Fadila yang mulia. Berapa umur saudari? 35 tahun yang mulia. Di mana alamat saudari? Jalan Kencana 1658 Morening, Sumatera Selatan yang mulia. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa hubungan saudari saksi dengan saudari tergugat, saudari penggugat dan saudara tergugat? Saya anak kandung dari saudara tergugat yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari itu akan bersedia disumpah menurut agama saudari? Bersedia. Pada bersedia silakan. Silakan untuk berdiri. Saudari saksi tirukan apa yang saya ucapkan. Wallahi, Wallahi. demi Allah, Demi Allah. saya memberikan kesaksian Saya memberikan kesaksian dan keterangan dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya, dari sebenarnya, dan saya paham dari saya paham akibatnya akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. kesaksian yang tidak benar. Silakan hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal, mulia. Bagaimana bisa saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, yang mulia, karena saya memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan lebih tepatnya saya kakak kandung dari penggugat. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2018, mulia. Apakah saudara saksi mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga adik saya itu kondisinya baik-baik saja ya, mulia, dan ekonominya juga baik. Mungkin hanya ada kesalahpahaman sehingga masalah tersebut menjadi besar ya, mulia. Menurut saudari, masalah apa
tinggal di rumah. Lalu, sepengetahuan saudari, siapakah yang menghidupi rumah tangga penggugat dengan tergugat? Mereka berdua bekerja yang mulia. Adik saya sebagai kontraktor dan konsultasi rumah, sedangkan istrinya mempunyai toko kue. Namun, orang tua kami masih menopang kehidupan mereka sehari-hari yang mulia. Sejak kapan orang tua saudari membantu ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat? Sejak sebelum menikah yang mulia. Apakah saudari mengetahui bahwa saudara tergugat melakukan judi online dan suka mabuk-mabukan? Tidak yang mulia, karena adik saya setelah bertengkar sama istrinya, dia pulang ke rumah orang tua kami. Dan kami tidak pernah menyaksikan dia mabuk-mabukan dan berjudi online yang mulia. Sepengetahuan saudari, apakah saudara pernah melakukan kekerasan kepada saudari penggugat? Mereka berdua suka bertengkar yang mulia, dan si Raisa ini suka menghina dengan umpatan-umpatan yang kasar yang mulia. Hinaan dan umpatan yang bagaimana yang diucapkan oleh saudara penggugat? Umpatan seperti kata-kata yang kasar dan kata-kata hewan seperti babi dan anjing yang mulia. Sepengetahuan saudari, apa alasan kuat saudari penggugat melayangkan gugatan cerai kepada saudara tergugat? Sepengetahuan saya, saudari penggugat ini tidak merasa cukup dari apa yang diberikan oleh adik saya, sehingga dia juga tidak perhatian, pengertian terhadap adik saya. Yang mulia. Apakah saudari saksi sudah menasehati penggugat dengan tergugat? Sudah yang mulia, tetapi tidak berhasil yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Saudari saksi, apakah kesaksian yang sudah saudari sampaikan tersebut sudah cukup? Cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan dari saksi tersebut? Saya dapat terima yang mulia, dan saya tidak keberatan yang mulia, karena kata saksi tadi ada benarnya juga yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau ada keberatan? Saya keberatan yang mulia. Saya akan menanggapi terkait keterangan dari saudari saksi tadi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Ya, tidak. Baik yang mulia, izin menanggapi. Kami keberatan terkait beberapa keterangan saksi tadi yang mulia, yang dimana pernyataan bahwa klien saya sering mengeluh adalah tidak benar, karena ketika saya mengajak suaminya berbicara selalu dibahas dengan nada yang keras dan juga sering marah ketika diajak untuk berkompromi, sehingga tidak akan sempat klien saya untuk dapat berbicara. Lalu, pernyataan bahwa klien kami melakukan umpakan dan lain-lain itu adalah tidak benar. Malah sebaliknya, yang melakukan hinaan adalah suaminya. Saudara terlibat, baik itu saja yang mulia. Baik, apakah cukup saudari penggugat atas penyampaian bantahannya tersebut? Baik, saudari saksi, apakah masih ada yang ingin ditambahkan kembali? Tidak ada lagi. Baik, saudari saksi, terima kasih atas kesaksian dari saudari tadi. Saudari boleh untuk meninggalkan ruangan sidang. Silakan. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari para pihak atau konklusi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya, kami siap yang mulia. Kami berkesimpulan bahwa pada intinya klien saya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Selanjutnya, agar pada sidang hari ini hakim yang mulia memberi putusan. Baik. Sidang hari ini diskors untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.
Majelis hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang musyawarah Majelis Pengadilan Agama Muara Enim yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 210 garing PDT garing 2024 garing PHMD pada hari ini, Senin tanggal 30 Maret 2024 dinyatakan dicabut. Pada tugas khusus netral orang yang memanggil Kepada Saudari Raisa Novianti sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang, dan kepada Saudara Umar Aziz sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara-saudari untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Baik Yang Mulia, klien saya tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin berpisah dari suaminya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan sebelum kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu, supaya saudara-saudara memilih salah satu. Bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana saudari penggugat? Begini Yang Mulia, dari hasil diskusi dengan klien saya, kami setuju agar surat putusan dibacakan pada sidang hari ini. Bagaimana tanggapan saudara tergugat? Saya itu saja menggugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 210 garing PDT garing 2024 garing PHMD. Mohon didengarkan. Putusan nomor perkara 210 garing PDT garing 2024 garing PHMD. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai talak antara Raisa Novianti, agama Islam, umur 27 tahun, kerjaan pengusaha kue, bertempat tinggal di perumahan Kencana, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, sebagai penggugat yang melawan Umar Aziz, beragama Islam, umur 28 tahun, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di perumahan Kencana, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Dalam perkara ini disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah
berkaitan dengan perkara ini telah mendengarkan keterangan pemohon dan para saksi serta memberikan bukti-bukti lainnya di persidangan. Duduk perkara bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor 210-G-2024-PAME tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, menimbang bahwa pada hari ini tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pernah juga untuk menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patuh, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya tergugat. Mengadili. Pertama, mengabulkan permohonan penggugat dengan perspektif. Yang kedua, mengabulkan permohonan penggugat untuk membagi rata harta kekayaan yang didapat selama menikah. Yang ketiga, memberi izin kepada penggugat Raisa Novianti untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Umar Ajis di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp425.000. Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 7 April 2024 oleh Profesor Dr. Andes Atolazaki, SHMH sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Andes Rahmat Anwar Nabi, SHMH, dan Dr. Alda Ratu Sitianisi, sarjana hukum magister hukum, masing-masing sebagai hakim anggota putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ibu Yolanda Nabila SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirin. Tertanda Ketua Majelis, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2, Panitera Pengganti. Saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 200/PDT/2024/PAET pada hari ini tanggal 7 April 2024 dinyatakan ditutup dan selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.